Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di podcast Iga dan Feby. Perkenalkan saya Febrian Eka Putri dan teman saya Iga Fernando. Nah, kali ini kita akan bahas terkait em, strategi sistem pengendalian manajemen pada strategi terdiferensiasi di suatu organisasi nih teman-teman. Jadi, kalau teman-teman melihat adanya diferensiasi strategi di organisasi atau instansi itu juga ada kaitannya dengan sistem pengendalian manajemen. Nah, mungkin kita langsung aja ya Kak Ika ya masuk ke materi kita, masuk ke podcast kita pada kali ini itu terkait strategi terdiferensiasi. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih untuk Kak Iga. Apa sih yang dimaksud dengan strategi korporat gitu kan? Kalau di kita tuh ada yang namanya korporat gitu. Apalagi istilah-istilah budak korporat sering banget didengar gitu. Nah, di korporat tuh juga ada tuh namanya strategi. Apa sih yang dimaksud dengan strategi korporat tersebut, Kak? Oke, jadi maksud jawab ya. Jadi strategi korporat itu adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara keseluruhan, di mana ini tuh melibatkan keputusan-keputusan tingkat tinggi yang membentuk arah umum perusahaan dan bagaimana organisasi atau perusahaan tersebut akan keunggulan kompetitif. Nah, biasa. Nah, eh, biasanya yang biasa yang kita sering kenal itu ya biasanya diversifikasi. Nah, di mana perusahaan itu akan memperluas portofolio bisnisnya dengan berinvestasi dalam berbagai industri atau bisnis yang mungkin tidak terkait satu sama lain. Lalu strategi korporat yang lain itu ada integrasi vertikal, nah, di mana mengintegrasikan ke belakang atau ke depan dalam rantai pasokannya dengan mengakuisisi atau mengendalikan perusahaan yang berada pada tahap sebelum atau sesudahnya. Lalu ya jenis lain dari strategi korporat itu ada aliansi atau kemitraan. Nah, di mana perusahaan akan membentuk aliansi strategis atau kemitraan dengan perusahaan-perusahaan lain untuk saling menguntungkan, baik dalam hal akses sumber daya, distribusi maupun teknologi. Lalu jenis lainnya adalah pemusatan atau desentralisasi. Nah, di mana pemusatan ini eh, berarti pengambilan keputusan dan kendali yang lebih besar di tingkat pusat. Sementara desentralisasi akan memberikan kebebasan lebih besar kepada unit-unit bisnis di divisi untuk mengambil keputusan. Lalu jenis lainnya itu ada pengembangan pasar atau produk, ya di mana organisasi itu dapat memilih untuk berkonsentrasi pada pengembangan produk apa dan bagaimana pasarnya. Lalu yang selanjutnya jenis lain itu ada penyusutan bisnis. Nah, di mana strategi dari korporat ini akan melibatkan pengurangan skala atau fokus bisnis, seringkali dengan menutup atau menjual unit bisnis lain yang tidak menguntungkan. Jadi dilakukan penyusutan bisnis. Lalu yang selanjutnya ada inovasi dan teknologi. Nah, biasa ini strategi yang biasa diadopsi strategi korporat yang fokus pada inovasi atau teknologi yang terbaru untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir adalah strategi globalisasi, di mana strategi korporat jenis globalisasi ini uh, di mana organisasi itu akan memasuki pasar internasional dan beroperasi di berbagai negara untuk mengakses pelanggan baru, sumber daya baru, atau kesempatan bisnis baru. Jadi seiring waktu dengan perubahan kondisi strategi korporat itu ya strategi perusahaan dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Yang tadi ada beberapa jenis ya seperti ya dari hal yang paling dasar teknologi sampai hal yang paling jauh itu adalah globalisasi atau ke kancah internasional. Mungkin itu Kak Febri. Oke, jadi strategi korporat ini lebih ke jangka panjang ya kayak gaya, nggak ke jangka pendek. Terus juga eh cakupannya cukup luas ya, ada dari teknologi, pemasaran sampai globalisasi tadi, di mana globalisasi ini merupakan strategi korporat atau instansi itu untuk
masuk ke kancah global atau internasional ya. Oke, sip, sip. Mungkin langsung aja nih untuk pertanyaan selanjutnya pada Kak Iga. Oke, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih implikasi strategi korporat terhadap struktur organisasi? Jadi kan kita juga punya struktur tuh di organisasi. Nah, apakah ada implikasi strategi korporat juga pada struktur organisasi tersebut? Nah, baik. Untuk implikasi strategi korporat terhadap struktur organisasi yang ini. Jadi, tadi kan strategi korporat itu adalah suatu kontinum dengan strategi atau industri tunggal pada satu ujung dan diversifikasi tidak berhubungan di ujung yang lain. Jadi, eh, di mana strategi korporat yang berbeda akan mengimplikasikan struktur organisasi yang berbeda pula dan pada gilirannya akan menghasilkan atau menggunakan pengendalian yang berbeda. Nah, di ujung industri tunggal, perusahaan itu cenderung terorganisasi secara fungsional, di mana manajer senior itu bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi perusahaan secara keseluruhan, guna bersaing dalam industri yang dipilihnya, serta strategi fungsional yang digunakannya. Nah, ketika satu perusahaan berpindah dari 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 industri tunggal ke ujung diversifikasi yang tidak berhubungan, maka manajer industri itu cenderung untuk meningkatkan karena ada dua alasan. Yang pertama, tidak seperti perusahaan industri tunggal, eh, manajer senior dari perusahaan yang terdiversifikasi tidak berhubungan, mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keahlian untuk membuat sedikit saling ketergantungan lintas unit dalam suatu konglomerat. Sementara ada terdapat jumlah dan jadi struktur organisasi atau pengalaman industri dari berubah bentuk ketika suatu organisasi menuju ke industri lain atau pada satu ujung industri lain yang disebut diversifikasi tidak berhubungan. Jadi kalau melakukan berhubungan, maka struktur organisasi dari organisasi tersebut akan berubah sesuai dengan uh, strategi KPP. Oke, jadi ini berhubungan ya Kak Iga ya, di mana strategi korporat itu merupakan suatu yang kontinu gitu, atau berkelanjutan ya dengan strategi industri yang tunggal. Nah, pada satu ujung dan diversifikasi yang tidak berhubungan di ujung yang lainnya. Oke, jadi berkelanjutnya nih teman-teman untuk dari pengendalian terdiferensiasi ini, strategi korporat itu berkelanjutan tidak hanya dalam waktu yang singkat atau satu kali saja. Gitu. Ada step by stepnya juga. Nah, mungkin itu kalau implikasi strategi korporat terhadap struktur organisasi ini Kak Ika. Nah, ada juga nggak sih implikasi strategi korporat terhadap pengendalian manajemen di suatu organisasi atau perusahaan? Oke, pastinya ada ya implikasi strategi korporat terhadap pengendalian manajemen, di mana setiap organisasi bagaimanapun akan selaras strukturnya dengan strategi pilihannya. Nah, tidak dapat secara efektif menerapkan strategi tanpa sistem pengendalian manajemen konsisten. Jadi, ketika strategi korporat itu ingin ditetapkan, maka saat sistem korporat ini ditetapkan, maka sistem pengendalian manajemen yang ada di organisasi tersebut harus konsentrasi dan efektif. Nah, strategi organisasi yang berbeda
mendapatkan ini lebih terdiversifikasi, para manajer tingkat korporat mungkin tidak memiliki pengetahuan yang signifikan mengenai atau pengalaman dalam aktivitas dari berbagai unit bisnis. Nah, perusahaan-perusahaan pada industri tunggal dan diverifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi di tingkat korporat, atas mana strategi dari hampir semua unit bisnis didasarkan. Oleh karena itu, saluran komunikasi dan ahli kompensasi lintas unit adalah sangat penting dalam perusahaan-perusahaan ketergantungan yang rendah antara unit bisnis dari perusahaan terdiversifikasi yang tidak berhubungan. Jadi, secara simpel dapat dikatakan implementasi strategi korporat sangat berpengaruh terhadap sistem pengendalian manajemen. Karena ketika sistem pengendalian manajemen tidak konsisten dengan strategi korporat, maka strategi tersebut tidak dapat. Manajer tersebut harus berimprove atau manajer tersebut harus tidak mengetahui strategi apa yang digunakan, maka itulah kenapa diperlukan sistem manajemen yang konsisten agar ketika hal-hal baru tersebut datang, ketika dengan melihat sistem pengendalian manajemen yang konsisten. Mungkin itu Kak. Oke, ya benar banget ya Kak Iga ya, bahwasanya pasti akan ada hubungan antara strategi terdiferensiasi, strategi korporat dengan pengendalian manajemen. Nah, di mana setiap organisasi maupun selaras strukturnya dengan strategi pilihannya tidak dapat secara efektif menerapkan strateginya tanpa sistem pengendalian manajemen yang konsisten. Nah, di sisi lain, struktur organisasi akan menentukan nih hubungan pelaporan serta tanggung jawab dan wewenang dari manajer yang berbeda, sehingga hal tersebut memerlukan sistem pengendalian yang dirancang dan memadai juga agar dapat berfungsi secara efektif. Ya. Jadi, dalam implikasinya, strategi korporat terhadap pengendalian manajemen itu sangat penting ya teman-teman. Jadi, kalau nggak ada strategi korporat dalam pengendalian manajemen maupun sebaliknya, maka organisasi tidak dapat berjalan secara efektif. Mungkin itu aja untuk pertanyaan ke Kak Iga. Boleh Kak Iga balik bertanya. Oke, jadi sama ya seperti pertanyaan tadi kan, bagaimana sih Kak Baby pengendalian atas strategi yang terdiferensiasi itu dapat mempengaruhi strategi unit bisnis. Nah, mana kita tahu kan mungkin strategi bisnis ini berbeda tuh dengan strategi yang terdiferensiasi. Jadi bagaimana strategi yang bisnis? Mungkin Oke, ya benar banget ya pengendalian atas strategi terdiferensiasi itu nggak hanya berpengaruh atau berhubungan dengan strategi korporat aja sebenarnya, tapi lebih dalam lagi pengertiannya daripada itu sampai memiliki pengaruh terhadap strategi per unit bisnisnya, nggak hanya secara full organisasi atau korporat aja, tapi mini bisnis di perusahaan itu juga dipengaruhi oleh pengendalian atas strategi yang terdiferensiasi. Nah, pengendalian atas strategi yang terdiferensiasi atau biasanya kita sebut pengendalian untuk strategi diferensiasi ini sangat penting ya teman-teman untuk memastikan bahwa unit bisnis itu dapat mencapai atau enggak keunggulan bersaing dalam pasar gitu. Nah, strategi yang terdiferensiasi ini fokus pada bagaimana menciptakan dan menawarkan produk atau layanan yang dianggap unik dan bernilai tinggi oleh pelanggan. Sebenarnya ada beberapa cara pengendalian dapat mempengaruhi strategi unit bisnis ini. Yang pertama itu ada penjagaan kualitas. Nah, penjagaan kualitas ini terbagi dua juga, ada yang standar kualitas tinggi dan juga ada, pemantauan proses produksi.
Nah, standar kualitas tinggi ini harus ditetapkan untuk memastikan agar produk atau layanan yang ditawarkan oleh organisasi itu melebihi atau memenuhi lah paling tidak standar yang diinginkan oleh pelanggan. Untuk pemantauan proses produksi ini, pengawasan yang cukup ketat terhadap proses produksi dan kontrol kualitas selama tahap-tahap dalam menjaga konsistensi dan keunggulan kualitas. Lalu ada yang namanya inovasi dan riset serta development nih teman-teman. Nah, eh, itu bisa diukur atau dikategorikan sebagai pengelolaan proses inovasi. Nah, proses inovasi ini sendiri strategi diferensiasi yang seringkali nih teman-teman untuk dilibatkan dalam perusahaan agar perusahaan itu bisa memproduksi atau berkelanjutan gitu. Lalu ada manajemen merek dan pemasaran. Terbagi dua, ada pengelolaan merek dan pemantauan pasar dan pelanggan yang sangat penting ya. Kalau merek ini bisa dibilang hak cipta kita untuk suatu produk atau layanan. Terus pemantauan pasar dan pelanggan ini bagaimana nantinya akan mempengaruhi tren pasar, terus kebutuhan pelanggan sehingga kita dapat mengarahkan produk kita atau layanan kita ke pasar yang tepat gitu. Nah, yang keempat tuh ada manajemen biaya. Manajemen biaya ini terbagi dua juga, ada efisiensi operasional dan analisis biaya nilai. Terus ada pemantauan persaingan, terus ada juga kesadaran dari karyawannya. Nah, kesadaran karyawan ini bisa ditingkatkan dengan pelatihan dan pengembangan karyawan yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan. Nah, pelatihan dan pengembangan karyawan ini bisa dibilang pengendalian yang penting untuk memastikan bahwasanya karyawan atau eh, anggota dari suatu organisasi itu memahami dan mampu memberikan nilai tambah kepada pelanggan terkait produk atau jasa yang dimilikinya. Nah, pengendalian atas strategi yang terdiferensiasi ini melibatkan kombinasi dari kontrol internal, sistem manajemen, budaya organisasi, sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis yang melibatkan keseimbangan antara inovasi, kualitas, manajemen merek, dan pengelolaan biaya yang kompetitif. Mungkin itu aja sih Kak Iga, jawaban dari Feby. Jadi benar sekali kalau jadi pengendalian atas strategi yang terdiferensiasi itu memainkan peran penting ya dalam mendukung dan memperkuat strategi bisnis. Jadi mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Baby. Eh, Bagaimana sih pendekatan diferensiasi itu dapat meningkatkan ketidakpastian dalam di balik itu mengenai eh, bagaimana ya dalam Oke, bagaimana pendekatan diferensiasi dapat meningkatkan ketidakpastian dalam lingkungan tugas unit bisnis dan apa alasannya? Nah, teman-teman, suatu unit bisnis itu sebenarnya dapat memilih untuk bersaing yang baik sebagai demand terdiferensiasi atau sebagai demand biaya yang rendah nih teman-teman. Nah, jika memilih pendekatan diferensiasi dan bukan pendekatan biaya rendah, ini dapat meningkatkan ketidakpastian juga dalam lingkungan tugas unit bisnis. Nah, hal ini diakibatkan karena inovasi produk yang pertama. Inovasi produk merupakan lebih penting bagi unit bisnis terdiferensiasi. Sementara unit bisnis yang berbiaya rendah itu dengan penekanan utama pada penggunaan biaya biasanya lebih memilih untuk mempertahankan agar penawaran produknya stabil sepanjang waktu. Yang kedua tuh ada unit bisnis biaya. Nah, unit bisnis biaya yang lebih rendah biasanya cenderung untuk mempunyai lini bisnis yang sempit agar meminimalkan biaya penyimpanan persediaan yang ada terus memperoleh manfaat dari skala ekonomi. Nah, yang ketiga itu unit bisnis biaya. Unit bisnis biaya yang rendah biasanya menghasilkan produk sederhana, terus bersifat komoditas, serta produk-produk yang sukses semata-mata karena memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk saingannya. Jadi ini kita bisa bilang perbandingan antara unit bisnis yang memilih untuk bersaing secara terdiferensiasi atau biaya rendah. Mungkin itu aja Kak Iga untuk jawaban pertanyaannya.
Oke, jadi ketika kita memahami pendekatan diferensiasi lebih dapat menjelaskan kan eh, apakah upah eh, gaya manajemen bisnis itu dapat mempengaruhi proses pengenalan manajemen dari suatu bisnis gitu. Apakah ya, gaya manajer unit bisnis dapat mempengaruhi proses dalam hal. Oke, ini agak nge-lag dikit ya. Jadi, apakah gaya manajer di suatu perusahaan itu atau unit bisnis mempengaruhi proses pengendalian manajemen dari suatu unit bisnis? Nah, sebenarnya sih setiap gaya kepemimpinan atau gaya manajer itu akan mempengaruhi bagaimana unit bisnis atau perusahaan tertentu gitu. Nah, pada dapat kita paham bahwasanya fungsi pengendalian manajemen dalam organisasi itu pasti dipengaruhi oleh gaya manajemen senior, baik itu gaya dari CEO maupun atasan lainnya yang mempengaruhi bagaimana proses pengendalian di seluruh bisnis. Nah, hal serupa juga akan berlaku di gaya manajer unit bisnis, di mana gaya manajer unit bisnis ini dapat mempengaruhi proses pengendalian manajemen dari unit bisnis tersebut gitu. Kalau kita unit bisnis A, itu dapat dipengaruhi oleh bagaimana gaya manajer unit bisnis A tersebut. Dan gaya dari manajer departemen fungsional akan mempengaruhi bagaimana proses pengendalian manajemen di bidangnya. Nah, sebenarnya ada perbedaan-perbedaan juga dalam gaya manajemen. Nah, para manajer itu biasanya mengolah secara berbeda. Pertama itu beberapa manajer sangat bertanggung jawab, sangat bergantung pada laporan dan dokumen formal tertentu. Terus ada beberapa manajer berpikir bahwasanya ada hal-hal yang konkret, sementara yang lain berpikir abstrak. Terus juga ada manajer yang bersifat analitis, ada juga yang try and error. Itu akan mempengaruhi bagaimana sih unit bisnis itu akan berjalan. Kalau yang analitis pasti mereka menganalisis terlebih dahulu sebelum menerapkan. Sedangkan try and error itu tuh mereka mencoba dulu. Terus kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi. Terus juga ada yang manajer yang mendominasi pengambilan keputusan, ada juga yang mendorong partisipasi dari anggota-anggotanya. Nah, terus implikasi terhadap pengendalian manajemen itu eh, dari gaya manajer itu berbagai dimensi dari gaya manajemen itu akan mempengaruhi secara signifikan operasi sistem pengendalian. Bahkan jika laporan yang sama dengan sekelompok data yang sama dilaporkan dengan frekuensi yang sama kepada CEO yang berbeda atau dua CEO yang memiliki gaya yang berbeda akan CEO tersebut akan menggunakan laporan-laporan tersebut dengan gaya yang berbeda juga untuk mengelola unit bisnisnya. Jadi, unit bisnis itu akan tergantung juga bagaimana gaya manajemen unit bisnisnya gitu. Mungkin itu aja sih Kak Iga jawaban dari Feby. Jadi, eh, gaya manajemen unit bisnis atau gaya manajemen tunggal itu tuh juga akan mempengaruhi bagaimana unit bisnis atau organisasi tertentu gitu. Oke, terima kasih Kak Feby. Mungkin itu aja sih lebih pertanyaan dari Liga untuk kali ini. Mungkin dikembalikan sama Putri. Oke, terima kasih Kak Iga. Mungkin itu aja ya teman-teman podcast kita pada kali ini. Jika ada kesalahan atau kerancuan dari jawaban-jawaban kami, mohon untuk dikoreksi dan jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Oke, see you Kak Iga. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semua.